beberapa kali Prof. Johar juga mengatakan kan kalau kita membangun jembatan, salah bangunnya memperbaikinya gampang. Tapi kalau jutaan anak kita didiknya salah, satu generasi yang akan hilang. Dan kita punya potensi ke arah sana. Karena kurma ini memang tidak disiapkan secara matang, bukan obat yang tepat, apalagi masih prototipe, tetapi sudah dipaksakan di jutaan anak kita. Karena sekarang sudah dalam tanda kutip mendorong semakin banyak sekolah di luar sekolah penggerak untuk menggunakan kurma ini. Padahal masih prototipe kan begitu. Lanjut. Pertanyaan berikut dari Komisi 10 adalah bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan pengembangan atau perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum darurat dan dilanjutkan menjadi kurikulum prototipe. Terus terang saya bingung Bapak Ibu sekalian. Jadi ibaratnya dari kemeja ukuran XL, ini kan K13 ya, katanya mau dikecilkan, ya kan, disederhanakan jadi ukuran M, tapi kok produk akhirnya jadi sweater kan begitu. Gimana caranya bisa muncul dari K13 disederhanakan, tiba-tiba terus muncul kurikulum yang baru dan digunakan untuk obat sebagai pemulihan pembelajaran. Dan ini berarti pakar-pakar pembuat ini luar biasa sekali, karena kalau kita lihat ya, tanggal 31 Agustus 2020 itu adalah kurikulum darurat penyederhanaan K13 itu selesai dilakukan oleh Kemendikbud. Itu dokumen yang kiri, artikel yang kiri. Yang kanan 1 Februari 2021 itu sudah peluncuran sekolah penggerak dengan kurma ini kan gitu. Jadi luar biasa sekali. Saya ingin berkenalan dengan para pakar pembuat kurma ini, gimana caranya bisa bikin kurikulum baru dalam waktu 6 bulan. Karena pengalaman Pak Tias, Prof. Hamid Hasan itu berapa tahun Pak? Tahun itu lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun itu dengan kondisi normal kan begitu. Nah, ditambah lagi sekarang pakarnya siapa kita nggak pernah kenal. Dulu itu pakarnya jelas, ada Pak Tias, ada tadi Prof. Yohana Surya, Prof. Hamid Hasan. Banyak kita googling itu kita tahu oh pakarnya, itu pun tidak langsung diterima kan. Dan itu perdebatannya juga panjang K13. Artinya kita memang mau mencari yang terbaik. Tapi sekarang pakarnya siapa kita nggak tahu, pembuatnya siapa kita nggak tahu, tiba-tiba muncul ini dan dikatakan, wah kalau ini itu adalah obat yang paling mujarab untuk meningkatkan literasi, numerasi sains kita. PISA kita langsung naik di atas rata-rata dunia, mungkin gitu. Kok jadi kayak jualan kan begitu. Nah ini hal-hal yang mendasar kita juga harus kritisi, karena kembali kita bicara generasi penerus kita, jangan sampai lost generation hanya karena keinginan kelompok tertentu, ya kan? Yang agak-agak buat saya sendiri nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Satriwan Salim yang sekolahnya juga sekolah penggerak, ya kan? Kurma ini istilah-istilahnya kok mirip dengan istilah kurikulum operasional sebuah sekolah di Jakarta kan. Capaian pembelajaran, fase, modul ajar, ya kan? Tujuan pembelajaran kok mirip gitu loh. Mirip dengan sebuah sekolah di DKI Jakarta kan gitu. Yang kita takutkan jangan-jangan ini adalah kurikulum operasional milik sebuah sekolah, ya kan? Terus dibikin nasional, padahal sekolahnya sekolah mahal nih kan begitu.
Kan beda sama sekolah yang tiba-tiba ada kambing ikut belajar, yang atapnya bocor, beda. Ini yang tadi Pak Tias katakan nggak bisa terus kalau ini, apalagi kurikulum operasional sebuah sekolah kan. Karena tadi waktunya kok bisa cepet banget, ini luar biasa hebatnya, ini aset bangsa yang harus kita kenal ini, yang pembuat-pembuatnya ini bisa ngebut begini cepat. Saya sendiri ingin belajar dari mereka kan begitu. Kalau memang prosesnya seperti itu, tapi kalau ini ternyata adalah sebuah kurikulum operasional sebuah sekolah, ya pertanyaan lagi, kenapa sekolah itu? Kenapa nggak lab school? Kenapa nggak Muhammadiyah? Kenapa nggak sekolah NU? Kenapa nggak Kanisius? Kenapa nggak Penabur? Kenapa nggak sekolah Buddha? Kenapa harus sekolah itu yang dijadikan contoh? Itu kan pertanyaannya. Nah, ditambah lagi isi-isinya, lanjut ya. Buat saya sebagai praktisi pendidikan, isinya sangat tidak ilmiah. Contoh ini juga baru keluar, standar kompetensi lulusan untuk Kurma. Tahun 2022 ini keluar, ya, standar kompetensi lulusannya itu mengatakan untuk PAUD, anak itu harus bisa baca, bisa berhitung. Padahal kalau kita mengacu ke kajian ilmiah, semua mengatakan kalau anak itu dipaksa membaca, berhitung di usia sebelum SD, itu malah kontraproduktif. Dan itu sebetulnya yang terjadi. Kenapa nilai PISA kita jelek? Karena dari TK udah dipaksa baca. Itu yang membuat anak kita tidak suka membaca, karena sudah dipaksa terus. Tapi ini malah dilakukan kan begitu. Kalau kita menggunakan teori Brunner, mengatakan mulai itu dari enaktif dulu. Enaktif itu jadi yang nyata. Belajar itu, kalau belajar berhitung pakai daun, ya kan? Jadi betul-betul daunnya itu dipakai buat berhitung. Ada berapa daunnya kan begitu. Kemudian setelah itu, ini kan disebut dengan konkret. Mulai agak abstrak. Mulai yang namanya ikon, pakai gambar daun. Itu mulai belajar berhitung. Nah, yang terakhir baru simbol, angkanya, hurufnya. Nah, kalau mau ilmiah begitu. Nah, ini kurikulum ini kok langkah-langkahnya nggak ilmiah. Jadi kita ingin tahu landasan pedagogisnya itu pakai ilmunya siapa kan begitu. Nah, itu yang nggak pernah muncul. Lanjut. Nah, yang juga harus kita pikirkan adalah dampak. Setiap perubahan kurikulum itu kita nggak hanya bicara APBN apa ya misalnya, tapi kita juga dampak ke masyarakat. Pasti ganti buku. Ini kondisi kita bukan dalam kondisi ekonomi yang baik-baik. Kalau ekonomi baik-baik, di depan ini nggak ramai hari ini kan gitu. Nah, kenapa kita malah mendorong ini? Udah mulai banyak yang jualan buku kan gitu. Mulai banyak yang jualan pelatihan, ya kan? Nah, nanti malah yang kalau benar tadi yang saya sampaikan, jangan-jangan yang mengonsep Kurma ini yang jualan buku sama jualan pelatihan kan gitu. Karena ini dari pihak swasta kan gitu. Itu yang kita takutkan kan, jangan sampai seperti itu. Nah, terakhir rekomendasi saya, satu, kita harus ingat setiap kebijakan bidang pendidikan harus bermuara pada mencerdaskan kehidupan bangsa. Data yang saya tunjukkan tadi, gonta-ganti kurikulum tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Buktinya ada kok, faktanya ada kok. Kenapa ini dilakukan terus-menerus? Yang kedua, kalau kita mau meningkatkan skor PISA kita, ya kan, ya ikuti rekomendasi OECD dulu kan gitu. Kita udah periksa ke dokter, ke rumah sakit, sama dokter dikasih obat ini, kok ya masih ngeyel kan gitu, tapi bilang kita mau jadi baik, kan lucu. Minimal harus kita coba dulu. Jangan melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, produk kebijakan pendidikan itu harus matang. Nggak bisa belum matang sudah dipaksa dikonsumsi anak-anak kita.
ke bangsa kita. Sekali lagi, anak-anak kita, bangsa kita, kalau Pak Tias tadi menyebutnya kelinci percobaan, saya menyebutnya monyet percobaan, karena vaksin COVID tadi dicobanya ke monyet, kan begitu. Yang keempat, tolong dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik ini, tekanan ekonomi, jangan mengambil kebijakan yang semakin menambah tekanan ekonomi ke masyarakat. Pasti ganti kurikulum akan ganti buku. Dan ganti buku itu artinya buku sang kakak nggak bisa lagi dipakai oleh adiknya. Jadi mungkin bukunya sih murah 20-30 ribu, tapi kalau dikalikan sekian itu jelas akan menambah beban masyarakat. Terakhir tentunya, ayolah kita jadi bangsa yang waras. Gitu. Sekali lagi kata Einstein, ketidakwarasan itu melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau kita